Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunjukkan keinginannya merampas minyak Iran guna menguasai 90% ekspor minyak dari negara tersebut. Ancaman ini muncul merespon Iran yang masih menutup dan juga menghalangi sejumlah kapal minyak untuk melintas di Selat Hormuz. Lalu seberapa rencana ini realistis dan akankah berdampak bagi perdagangan internasional? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dua orang narasumber, yakni atau satu orang yang baru bergabung sama kami, pengamat hukum bisnis dan perdagangan internasional BINUS University, M. Reza Syarifuddin Zaki. Assalamualaikum, selamat malam Mas Zaki. Halo, selamat malam Mas Bram. Baik Mas Zaki, terima kasih. Langsung saja, jadi artinya eh, apa yang bisa kita baca terlebih dahulu? Buat saya yang awam melihat pasar sebetulnya tidak suka dengan ketidakpastian begitu. Apakah rencana kalau disebutkan akan merebut Pulau Kark ini adalah sebuah ketidakpastian atau menjadi jawaban atas tutupnya Selat Hormuz? Iya, jadi memang Donald Trump itu menyampaikan soal bagaimana rencana dia untuk mengambil minyak Iran. Tapi saya kemudian melihatnya ini sebagai kombinasi antara retorika politik, tekanan militer, dan opsi strategi sebenarnya yang kemudian bagian dari akibat perang yang sedang berlangsung. Bahkan Trump itu kan sekarang sedang memberikan satu tawaran meyakinkan dunia terkait dengan kesulitan energi berapa belakangan hari ini yang kemudian kata Amerika Serikat kalau Anda kesulitan energi maka belilah kepada kami, kira-kira begitu. Jadi Trump itu justru memanfaatkan kecemasan dunia dengan berdagang. Tapi memang saya lihat strategi Donald Trump itu sangat hidden agenda. Jadi artinya apa? Kita tuh nggak bisa memberikan satu kesimpulan yang begitu cepat terkait dengan apakah benar-benar Amerika Serikat itu akan menghentikan agresi kepada Iran dalam waktu dekat, misalnya berapa pekan ke depan. Karena masalah misalnya akibat penyusutan pendanaan militer Amerika Serikat. Tapi juga bisa sebaliknya, selama Iran belum kemudian bisa ditaklukkan, maka Amerika itu akan terus berupaya untuk melancarkan puluhan ribu tentara mereka ke Iran. Itu yang kemudian saya lihat. Tapi memang saya anggap bahwa serangan yang dilakukan Amerika dan Israel kepada Iran yang tanpa provokasi ini sebenarnya memang sepenuhnya ilegal. Oke. Menurut hukum internasional gitu ya. Jadi Oke. kita kategorikan sebagai agresi. Oke, kalau kemudian dikategorikan sebagai agresi dan ilegal, akankah dunia berdiam diri atau justru ini akan menjadi pertimbangan penting bagi Trump untuk tidak melakukan rencana ini, Mas Zaki? Bagi Trump dia memang sosok pimpinan yang agak unik gitu ya, bahkan pembisiknya pun juga agak sulit untuk meyakinkan Donald Trump mengambil satu tindakan yang lebih rasional bagi kepentingan banyak negara. Karena kita tahu misalnya beberapa waktu belakangan berapa negara di Eropa itu justru mengambil sikap untuk tidak melakukan campur tangan dengan perang Amerika, Israel, dan Iran. Kenapa? Karena kita tahu bahwa setiap sekutu Amerika dan Israel itu pasti menjadi bidikan Iran. Sehingga kemudian masing-masing negara itu mencoba untuk melakukan proteksi yang lebih cermat terhadap itu, memitigasi jangan sampai kemudian misalnya sektor-sektor strategis negara mereka itu dihabisi. Karena belum dilakukan satu sikap dukungan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat misalnya di Eropa itu, Jerman saja sudah mengalami ekonomi yang cukup mengkhawatirkan. Dia belum menyatakan sikap sebagai sekutu, itu yang jadi ancaman buat mereka. Oke, ini saya mencoba membaca ketika memang ada keinginan penguasaan sebuah pulau, maka invasi darat dilakukan. Anda sudah mengatakan itu sebuah agresi tadi, Mas Zaki. Jadi artinya sentimen pasar itu akan negatif sebetulnya kepada Trump atau Iran memiliki bergen lain begitu. Mengingat memang kalau selama ini Kark dianggap 90% ekspor, artinya sudah ada perjanjian dengan negara-negara lain dengan Iran. Iya, memang Trump itu punya dua strategi. Paling tidak yang pertama, dia katakan gimana caranya kuasai itu Pulau Kark, atau yang kedua hancurkannya sekalian supaya Iran kemudian tidak menggunakan itu. Itu kan juga yang terjadi pada Taiwan misalnya, ada satu perusahaan besar yang punya kekuatan AI yang takut dipegang oleh China. Sehingga kemudian dunia ini sebenarnya tidak punya kesetujuan terhadap sikap Donald Trump. Tetapi juga kalau kemudian menunjukkan sikap tidak setuju pada Amerika Serikat, itu juga punya implikasi.
beberapa waktu yang lalu misalnya itu kan ada implikasi dari segi kebijakan perdagangan. Amerika Serikat itu memainkan strategi unilateral menjatuhkan sanksi dagang kepada beberapa negara yang dianggap berseberangan sikap dengan Amerika Serikat. Ya. Indonesia salah satu yang kemudian mendapatkan itu kan, efek secara langsung dari Amerika Serikat. Baik, baik. Oke. Satu lagi narasumber kami yakni Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Aliabas telah bergabung. Selamat malam, Mas Anton. Malam, Mas. Baik, terima kasih Mas Anton. Saya sekarang ke Anda. Jadi tadi kita sudah melihat sedikit dari kacamata bisnis dan ekonomi begitu. Saya ingin dari kacamata Anda. Jadi artinya kalau kemudian ini adalah sebuah ancaman, hanya gertak sambal atau medium negosiasi sebetulnya yang bisa kita baca. Oke, pertama kalau misalnya Trump, kalau kita lihat ya, kalau misalnya dari statementnya kan Trump ini seringkali berubah-ubah. Ya. Tapi kita justru akan menjadi misleading kalau misalnya kita hanya mencermati pada statementnya saja. Yang harus dilihat oleh Trump adalah apa yang sudah dilakukan, pergerakan apa yang dia lakukan. Dan sejauh ini dia ingin menggerakkan pasukan, gitu ya, pasukan untuk penerjunan darat, gitu ya, ground invasion, gitu. Jadi bagi saya ini bukan sekedar gertak sambal karena pergerakan pasukannya jelas. Gitu. Jadi kalau apalagi Pentagon telah merilis mereka akan menyiapkan lagi tambahan 10.000, jadi sekitar total sekitar 17.000 pasukan yang akan disiapkan untuk serangan darat ke Iran. Walaupun kita kemudian ingin menerka-nerka ini nanti model kayak apa, karena kalau misalnya kita membandingkan, misalnya Anda membandingkan dengan apa perang Irak tahun 2003 misalnya, itu yang luas wilayahnya Iran itu udah 3,5 kali luas wilayah Irak. Itu pasukan, ketika mereka mengirimkan pasukan di awal itu sekitar 150.000 pasukan Amerika Serikat ditambah 23.000 pasukan sekutu. Nah sekarang ini cuma hanya sekitar 17.000-an. Oke, baik. Yang memang dan menjadi pilihannya kayak apa? Apakah mereka tetap akan ngotot sampai masuk ke wilayah daratan atau hanya ingin menargetkan simpul-simpul strategis misalnya kayak Oke, Mas Anton, saya potong, mohon maaf. Jadi artinya kalau dalam hitungan matematik itu menjadi rasional atau tidak berkaca pada hitungan Irak tadi yang Anda sebutkan? Jadi pilihan rasional atau tidak rasionalnya nanti pada dari model operasi kayak apa. Apakah nanti operasi terbatas atau operasi penuh. Kalau misalnya dia full scale operation menjadi tidak logis. Kenapa? Karena luas wilayahnya terlalu besar. Tapi kalau misalnya dia limited operation atau special operation memungkinkan saja. Apalagi yang dikirimkan misalnya ada military Marines Expeditionary Unit misalnya, lalu ada airborne misalnya. Jadi pasukan-pasukan untuk yang operasi-operasi terbatas memungkinkan saja, walaupun gitu ya, nanti kan kita akan berdebat lagi, misalnya ketika kita bicara tentang operasi terbatas, bahwa untuk mencapai kesuksesan singkat, Amerika mungkin iya mendapatkan, karena di atas kertas mereka di atas dari Iran. Tapi ketika kita bicara bahwa ini berapa lama mereka akan bisa mempertahankan kesuksesan ini akan menjadi pertanyaan. Gitu. Kenapa? Karena itu akan tergantung dari sistem logistik apa yang sudah dibangun untuk menopang itu. Karena operasi tempur pendaratan itu tidak bisa serta-merta mereka hanya terjunkan, habis itu ya udah dibiarin. Kenapa? Ini peluru yang mau dibawa berapa lama? Bertahan berapa lama pelurunya? Gitu. Belum lagi fuelnya, belum lagi nanti bantuan udaranya dan lain-lain. Belum lagi ngomong tentang medis dan lain-lain. Itu kan juga terkait dengan sistemnya, yang sistem untuk penunjang dari operasi itu. Itu yang akan menentukan nanti kuat atau tidak kuat operasi itu. Oke, Mas Anton, saya ingin mendalami. Informasi yang kemudian bisa saya dapatkan, Pulau Kark ini terletak sekitar 25 km dari pantai Iran di Teluk Persia. Kalau kemudian dengan logika yang dia sampaikan, berarti artinya melumpuhkan Teheran adalah kunci dibandingkan dengan melumpuhkan Kark yang jauh dari capital city. Benarkah logika itu bisa kita baca? Targetnya apa dulu? Jadi kalau misalnya kita ngomong Kark, apalagi Trump kan sudah ngasihin, saya juga pengen enak juga kita untuk ngambil misalnya minyak dari Iran. Iya, tapi kalau untuk mengontrol minyak dari Iran itu kan tidak hanya sekedar mengontrol Karknya. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang refinery, lalu juga produksi dari minyak Iran kan juga sampai ke daratan. Artinya apa? Kalau dia ingin memang mengambil alih, gitu ya, mengambil selayaknya kemarin kayak Venezuela, dia harus sampai ke Iran daratan. Jadi kalau misal cuma hanya titik strategis kayak tadi, ada Hormuz, ada Isfahan, lalu ada Kark gitu ya, mungkin saja. Tapi ketika dia ingin mendapatkan semua, belum tentu itu. Kenapa? Untuk menguasainya minyaknya Iran tuh harus sampai daratan. Nah, pilihan opsi ke daratannya ada apa enggak gitu loh. Nah, itu yang memang penting untuk nanti kemudian kita cermati. Ketika dia akan menentukan operasinya apa, maka kemudian ada target. Karena ketika kita bicara tentang operasi militer, tentu dia akan punya
target strategisnya apa yang akan dicapai kan? Kalau misalnya dalam beberapa waktu lalu Kemenlu AS sudah bilang tuh ada 4 target objektifnya gitu ya. Ada ngomong tentang melumpuhkan angkatan laut, melumpuhkan angkatan udara, lalu melumpuhkan kemampuan mereka untuk misalnya dan juga pabrikannya gitu. Nah, kalau misalnya ini kemudian targetnya adalah untuk mengambil minyak, maka harus menguasai sampai Iran daratan, itu tentu jauh lebih baik. Oke, kalau gitu, kalau kita bicara persentase, bisakah kita membaca berapa keberhasilannya? Persentase, kalau sejauh ini persentasenya tentu kita akan gini. Makanya tadi yang saya bilang, kita harus membedakan antara misalnya target singkat, capaian singkatnya, kesuksesan singkat, sama kemudian kesuksesan jangka menengah dan jangka panjang. Kalau keputusan target singkatnya, kesuksesan singkat, mungkin besar iya, gitu ya. Jadi likely, jadi misalnya ada banyak analisis yang udah bilang, kalau misal kesuksesan singkat untuk ngambil misalnya card, dan lain-lain gitu, yang port-port strategis itu suksesannya likely gitu, walaupun itu belum very likely, tapi udah di atas 50% untuk singkatnya. Tapi kan ketika kita menjaga apakah itu long last atau tidak, nah itu lain soal. Gitu. Kenapa? Karena yang kita belum lihat apakah ini sebenarnya operasinya jadi atau tidak jadi. Karena ini kan baru menggeser pasukan. Belum membangun sistem logistiknya. Oke, tentu akan melihat bagaimana kondisinya. Saya kembali ke Mas Zaky kalau begitu. Jadi Mas Zaky, kalaupun ini terjadi dan kemudian berhasil direbut Amerika, seberapa ini akan berdampak pada perdagangan internasional dan juga apakah ini akan berdampak langsung pada Indonesia? Apa yang bisa kita baca dulu? Iya, kalau kita lihat kan memang harga minyak dalam beberapa waktu terakhir itu kan mengalami volatilitas ya, dari 106 US dollar per barrel sampai dengan 116 US dollar per barrel. Jadi konsumsi negara itu memang kemudian yang kemudian dilakukan oleh beberapa negara belakangan ini soal penghematan itu memang ada pengaruh soal supply and demand ya di dunia. Tetapi kalau kemudian kita lihat dari faktor sektor produksi itu akan sangat bergantung pada sumber energi yang dimana mereka akan sulit menerapkan kebijakan efisiensi. Seperti misalnya di Indonesia yang kemudian semalam batal untuk menaikkan harga tapi dibatasi 50 liter per hari. Nah, sektor industri itu nggak akan mungkin bisa menerapkan hal demikian. Karena itu akan membuat akhirnya kemudian mereka tidak jauh lebih produktif. Dan ada tekanan ekonomi di sana. Amerika juga mengalami misalnya sudah $4 per gallon. Nah, ini yang kemudian saya pikir menjadi satu tantangan tersendiri bagi dunia hari ini. Tapi kita kalau lihat misalnya China itu punya kartu VVIP. Selain dia punya kesempatan lewat Selat Hormuz, dia punya pasokan lebih banyak, tapi juga di dalam negeri mereka sedang melakukan migrasi energi ya, kendaraan dari BBM kemudian ke EV, dan kira-kira 52% proses migrasi itu. Sehingga di satu sisi mereka ada behavior yang berubah, di sisi lain cadangan minyak mereka jauh lebih aman dibandingkan negara-negara Asia yang lain. Itu yang kemudian kita lihat. Tapi persoalan begini, kalau kita perhatikan dalam konteks perdagangan internasional, memang ini punya dampak yang luar biasa, membajak sumber perdagangan dengan cara kekerasan. Tetapi memang tantangannya adalah WTO itu nggak punya kekuatan yang cukup kuat memberikan sanksi pada Amerika Serikat misalnya, karena memang ini sangat multi kompleks gitu ya. Karena sepenuhnya ini memang otoritas PBB, terutama Security Council. Oke, baik. Terakhir kalau begitu saya ke Mas Anton. Jadi kalau kita baca ini akan kemudian semakin menguat atau kemudian ya ini akan tergantung pada negosiasi lanjutan Amerika dan Iran, Mas Anton? Bagi saya sih kalau ngelihat gelagatnya potensi, peluang untuk terjadinya serangan darat makin lama makin membesar. Jadi eskalasinya, jadi bukan ada deeskalasi. Gitu, bahwa kemudian masih tetap ada proses diplomasi yang dilakukan yang kemudian difasilitasi oleh Pakistan itu masih tetap berjalan, tapi memang dan itu adalah hal yang biasa ketika jadi antara negosiasi yang masih berjalan dan kemudian tapi eskalasi itu adalah bagian biasa karena itu bagian dari mereka untuk menjaga posisi ketika nanti tentang bernegosiasi. Tapi sejauh ini bagi saya kalau misalnya kita ngelihat apa yang pernah dilakukan oleh Trump ketika di Venezuela lalu juga yang sekarang gitu ya. Jadi bagi saya peluang eskalasi itu jauh lebih besar ketimbang peluang deeskalasi. Oke, baik. Kita akan lihat ke depannya seperti apa serta dampaknya terutama terhadap Indonesia. Terima kasih. Dua orang narasumber ada Mas Muhammad Reza Syarifuddin Zaky serta Mas Anton Ali Abbas telah bergabung sama kami. Selamat malam. Sehat selalu Mas Anton, Mas Zaky.